Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Dedi. Pada video kali ini kita akan membahas tips dan trik menyelesaikan soal harga jual, harga beli, dan persentase keuntungan atau rugi dengan menggunakan satu rumus. Kita tahu bahwa soal menghitung harga beli ini cukup banyak dan dapat menggunakan rumus yang berbeda-beda. Lalu bagaimana agar kita mudah menghitung tanpa menghafal banyak rumus? Caranya yaitu dengan menggunakan perbandingan senilai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat tabel. Tabel yang paling bagian atas itu kita tulis harga beli, untung, harga jual. Lalu di sisi sebelah kiri ini kita tulis persentase dan nominal. Kalau pada saat untung, rumusnya seperti ini. Harga beli itu selalu kondisinya dalam 100%. Untung persen ini nanti tergantung dengan soal. Sedangkan harga jual itu 100% kita jumlahkan dengan persen untung. Jadi harga jualnya adalah 100 ditambah persen untung. Bagaimana dengan rugi? Pada saat rugi, itu sama caranya dengan pada saat untung. Yang membedakan hanya pada saat harga jual. Kalau di harga beli itu dijumlahkan, sedangkan di harga jual saat rugi, ini 100 kita kurang dengan persentase kerugiannya. Oke, langsung saja kita terapkan rumus perbandingan senilai untuk menyelesaikan soal-soal harga beli, harga jual, persentase keuntungan atau persentase kerugian. Soal yang pertama, Ali membeli sebuah baju dengan harga 125.000. Kemudian ia menjualnya kembali dengan harga 150.000. Hitunglah persentase keuntungan yang diperoleh Ali. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi teman-teman, bahwa kita gunakan tabel. Di atas kita tulis harga beli, untung, harga jual. Nanti kalau kawan-kawan sudah mahir, itu tidak perlu lagi pakai tabel. Langsung saja tulis B, U, dan J. Oke, kita lanjutkan. Bahwa persentase itu selalu 100%. Bagaimana persentase keuntungan? Persentase keuntungan ini yang ditanyakan. Jadi kita tulis saja X. Harga jualnya ini berarti 100 per X. Karena kita tidak tahu persentase untungnya berapa. Harga beli di sini nominalnya berapa? Harga beli itu 125. 125.000. Lalu harga jualnya 150.000. Beli 125. Jual 150. Berapa keuntungan di sini? Keuntungannya 150.000 kita kurangkan dengan 125.000. Hasilnya 25.000. Jadi di sini kita tulis 25.000. Lalu kita selesaikan dengan perbandingan senilai. Yang ini harga jual kita abaikan. Kita cukup menggunakan harga beli dan untung. Untuk menyelesaikan menggunakan perbandingan senilai, X itu yang bersilangan dengan X, ini yang bersilangan dengan X adalah 125. 125 kita letakkan di atas. Sedangkan nominal yang lain adalah 100 dan 25.000. 100 dan 25.000 kita letakkan di atas dengan cara dikalikan. Jadi X sama dengan 100 kali 25.000 dibagi 125.000. Lalu ini bisa kita coret nolnya. Ada 3 dan di atas ada 3. Kita coret. Lalu kita lihat tinggal 125 dan 100 dikali 25. Ini 125 bisa dibagi dengan 25. Yang atas bisa juga dibagi 25. Kita cari. Nah ini dua-duanya bisa. 100 bisa dibagi 25. 25 bisa dibagi 25. Jadi lebih baik dengan 25 ini. Bisa dipahami kawan-kawan ya. Bahwa 125 ini dibagi berapa? Bisa dibagi dengan 25. Hasilnya ini kita bagi, ini juga kita bagi dengan 25. Hasilnya di sini 5. Ini 125 dibagi 25 itu 5.
25 dibagi 5 itu 1. Tidak perlu kita tulis karena dikali 1 berapapun hasilnya 1. Tinggal 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah 20% D. Contoh soal yang kedua. Budi membeli sebuah sepeda motor dengan harga 8 juta rupiah. Berapa bulan kemudian sepeda motor tersebut ia jual kembali dengan harga 6.800.000 rupiah. Hitunglah persentase kerugian yang dialami Budi. Jadi di sini yang ditanyakan persentase kerugian, berarti kita gunakan tabel rugi. Harga beli selalu persentasenya adalah 100. Sedangkan persentase rugi ini yang ditanyakan. Lalu harga jualnya 100 dikurangi X. Harga belinya berapa? Harga beli itu 8 juta. Harga beli ini ya 8 juta. Lalu harga jualnya berapa? Harga jualnya 6.800.000. Dibeli 8 juta, dijual 6.800.000. Berarti dia mengalami kerugian. Berapa kerugiannya? Ya tinggal kita kurangkan saja. 8 juta dikurangi dengan 6.800.000. Hasilnya 1.200.000. Di sini kita tulis 1.200.000. Ini lagi-lagi kita abaikan. Kita ingin mencari persentase rugi. Persentase rugi cukup kita gunakan tabel ini saja. Tabel harga beli dan rugi. X sama dengan bersilangan dengan X itu kita letakkan di bawah. Berarti 8 juta ada di bawah. Kemudian nominal yang lain itu di atas dengan cara dikalikan. Nominal yang bersilangan yang lain itu di atas dikalikan. Berarti 100 dikali 1.200.000. Lalu di sini nolnya ada 6. Kita coret dulu 5. Di sini coret 5, di sini coret 5. Ini masih ada 1, bisa kita coret dengan ini. Coret 1. Lalu ada 8, 10 kali 12. Ini 8. Fokusnya di 8. 8 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Kita coba dibagi 2. Dengan 10 ya. Boleh dengan 10, boleh dengan 12. Ini bebas. Tapi saya pilih dengan 10. 10 dan 8 sama-sama kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 ini 5. 8 dibagi 2 itu 4. Berarti tinggal 5 kali 12 dibagi dengan 4. 4 ini lalu dengan 12. 12 bisa dibagi dengan 4. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Berarti sisanya 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti persentase kerugiannya 15. Jawabannya adalah C. Jawabannya yang C. Bisa dipahami teman-teman ya. Lalu kita ke contoh soal yang ketiga. Pembahasan soal yang ketiga. Chandra membeli sebuah gawai atau handphone dengan harga 3 juta rupiah. Kemudian gawai atau handphone tersebut ia jual kembali dengan persentase. Ini kurang persentase keuntungan 12%. Hitunglah harga jual gawai atau handphone tersebut. Sekarang yang ditanyakan harga jual. Pada saat apa ini? Pada saat untung ya. Keuntungan berarti pada saat untung. Kalau pada saat untung kita gunakan nanti di jumlah ya. Harga beli itu selalu 100%. Untung persen pada soal itu 12%. Sekarang harga jualnya berapa persen berarti? 100 ditambah 12 sama dengan 112%. Lalu di sini yang diketahui berikutnya adalah ini 3 juta. 3 juta ini apa? Harga beli. Berarti kita tulis di bawah harga beli. Nah, untuk menggunakan perbandingan senilai ini kita abaikan. Untung kita abaikan. Yang ditanya itu harga jual. X-nya di sini. Ini kita abaikan. Kita anggap tidak ada. Berarti untuk menghitung X, 100 itu yang bersilangan dengan X. Yang bersilangan dengan X itu 100 letakkan di bawah. Yang lainnya 3 juta dan 112 itu letakkan di atas dengan cara dikalikan. 100 ini nolnya ada 2 bisa kita coret. Coret dengan di sini. Berarti tinggal
112 dikali dengan 30.000. 112 dikali dengan 30.000. 3 kali 112 itu sama dengan 336. Nolnya 4. Berarti 3.360.000. Jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami? Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal nomor 4. Diki membeli sebuah mobil dengan harga 45 juta. Beberapa bulan kemudian, mobil tersebut ia jual kembali dengan persentase kerugian 8%. Hitunglah harga jual mobil tersebut. Di sini yang ditanya harga jual pada saat rugi. Berarti nanti persennya kita kurangkan. Harga beli, rugi, harga jual. Nah, ini 100. Harga belinya 100% selalu. Lalu rugi ini 8% dari yang diketahui di soal. Di sini berarti tinggal 100 dikurangi dengan 8 sama dengan 92%. Bisa dipahami ya, 100 ini 92% ini. Lalu yang diketahui di soal adalah harga belinya. Harga beli 45 juta. Kita letakkan di harga beli 45 juta. Yang ditanyakan itu harga jual. Jadi X-nya ada di sini. Lagi-lagi ini kita abaikan. Kita abaikan. X itu sama dengan yang bersilangan dengan X itu adalah 100. Diletakkan di bawah. Yang di atas 92 dikali dengan 45 juta. 02 itu bisa kita coret. Jadi yang tinggal adalah 92 dikali dengan 450.000. Hasilnya 41.400.000 rupiah. 92 kali dengan 45 itu hasilnya adalah 4140. Jadi ini 41.400 itu jawabannya ada di C. Kemudian contoh soal nomor 5. Fikri menjual sebuah sepeda dengan harga 99.000. Dari penjualan tersebut, ia memperoleh keuntungan sebesar 11%. Hitunglah harga beli sepeda tersebut. Jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah harga beli pada saat untung. Kita tulis tabelnya, harga beli selalu 100%, kemudian persen untung itu 11%, harga jual atau persen harga jual itu adalah 100 ditambah 11 sama dengan 111%. Kemudian yang diketahui pada soal ini adalah harga jual. Berarti di sini diletakkan 999.000. Sedangkan di sini kita tulis X. X itu karena yang ditanyakan adalah harga beli. X sama dengan, kita lihat, ini tidak kita pakai, untung itu tidak kita anggap ada. Maka yang bersilangan dengan X adalah 111. 111 kita letakkan di bawah. Lalu yang di atas adalah 100 dikali dengan 999.000. 999.000 ini bisa dibagi dengan 111. Hasilnya adalah 9. Jadi yang bersisa tinggal 100 dikali dengan 9. Nolnya ada 3. Berarti 9.000. 100 kali 9.000. 9 kali 1, 9. Nolnya ada 5. Berarti 900.000. Jadi harga belinya adalah 900.000. Jawabannya A. Kita lanjutkan soal nomor 6. Gary menjual sebuah komputer jinjing atau laptop dengan harga 1.700.000. Dari penjualan tersebut, ini dari penjualan, bukan dari penjual ya. Dari penjualan tersebut, ia mengalami kerugian sebesar 15%. Hitunglah harga beli komputer jinjing tersebut. Jadi yang ditanyakan di sini harga beli saat rugi. Harga beli selalu 100%. Persen rugi adalah
15%, berarti persen harga jual kita kurangkan. 100 dikurang 15 sama dengan 85%. Yang diketahui 117 ini kita tulis di bawah harga jual. Sedangkan di bawah harga beli itu yang ditanyakan X, di sini ditulis 1.700.000. Lagi-lagi ini yang kita abaikan rugi, maka X sama dengan yang bersilangan dengan X adalah 85. Berarti 85 ada di bawah. Yang lainnya 100 dan 1.700.000 kita letakkan di atas. Ini 100 dikali 170. Ini bisa dibagi dengan 85. 170 dibagi dengan 85 berapa? Hasilnya adalah 2. 170 dibagi 85 hasilnya adalah 2. Tinggal berarti 100 dikali 2, nolnya ada 4, berarti 20.000. 100 dikali 20.000, 1 kali 2, 2, nolnya ada 6, sama dengan 2 juta. 2 juta pilihannya ada di C. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, Ani membeli sebuah buku. Ia membayar dengan selembar uang Rp100.000 dan mendapatkan uang kembalian Rp40.000. Buku tersebut akan ia jual dengan mengharapkan keuntungan 20%. Harga jual buku tersebut adalah, di sini ditanyakan harga jual pada saat untung. Harga beli 100% selalu. Untungnya di sini kita tahu 20%. Maka persen harga jual itu 100 ditambah dengan 20 sama dengan 120%. Sekarang harga beli. Harga belinya berapa? Apakah 100.000? Bukan. Harga belinya adalah 100.000. Ini 100.000 kita kurangi dengan 40. Karena kan ia bayar 100.000. Mendapatkan uang kembalian 40.000. Berarti harga belinya adalah 100 dikurangi 40.000. Jawabannya 60.000. Jadi harga belinya adalah 60.000. Yang ditanyakan adalah harga jual. X-nya di sini kita letakkan. Untung kita anggap tidak ada. Kita abaikan saja untung ini. Yang bersilangan dengan X itu 100. Berarti X ini nanti akan ada di 100 ini akan ada di bawah. X sama dengan 100. Lalu 60.000 dikali dengan 120 letakkan di atas. Lihat 0 ini ada 2, bisa kita coret. Kita coret 0-nya 2, berarti tinggal 120 dikali dengan 600. 6 kali 12 itu sama dengan 72. 0-nya ada 3, 1, 2, 3. 12 dikali 6 itu 72. 72 dengan 03 berarti 72.000. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini Bella membeli sebuah tas. Ini sebuah tas, mohon maaf kurang. Bella membeli sebuah tas di online shop dengan harga 200.000 dengan ongkos kirim 20.000. Tas tersebut akan ia jual kembali dengan mengharapkan keuntungan 15%. Harga jual tas agar mendapatkan keuntungan sesuai keinginannya adalah. Jadi di sini yang ditanyakan harga jual saat untung. Harga beli selalu 100%. Persen untung itu 15%. Berarti persen harga jual 100 ditambah dengan 15 sama dengan 115%. Kemudian kita lihat di sini harga belinya. Harga belinya ini 200.000 ditambah dengan 20.000. Karena ini merupakan modal. Dia ingin mendapatkan keuntungan 15% ini dari pengeluaran yang ia keluarkan. Berarti kita tambahkan. Sama dengan di sini 220.000. Lagi-lagi untung ini kita anggap tidak ada. X bersilangan dengan X itu 100. Berarti X sama dengan 100 kita letakkan di bawah. Yang di atas itu adalah 220.000 dikali dengan 115.
Ini nolnya ada 2, kita coret. Berarti yang tinggal adalah 115 dikali 2.200. 115 dikalikan dengan 22, kita kalikan ini saja, itu hasilnya adalah 2.880 ditambah 02. Jadi hasilnya adalah 288.000. Jawabannya di B. Nomor 9. Ibu Heri membeli 2 kuintal beras dengan harga Rp2.500.000. Beras tersebut akan ia jual kembali. Dari penjualan tersebut, ia mendapatkan keuntungan 20%. Harga jual per kilogram beras adalah. Nah, jadi di sini perlu diingat yang ditanyakan adalah harga jual per kilogram. Harga jual per kilogram pada saat untung. Harga beli itu selalu 100%. Untung 20%. Persen harga jual berarti 120%. Sekarang kita, apalagi yang harus kita tuliskan di sini. 2 kuintal ini harganya 2.500.000. 2.500.000 kita tuliskan di bawah harga beli. Lalu yang ditanyakan harga jual. X, harga jual X, kita tetap cari dulu dalam keadaan 2 kuintal. Nanti hasilnya baru kita bagi per kilogram. X sama dengan, yang bersilangan dengan X berapa? 100. Yang bersilangan dengan X adalah 100. Kita tulis di bawah. Lalu 2.500.000 dikalikan dengan 120. Letakkan di atas. Ini 02. Ini 02 bisa kita coret. Berarti tinggal 120 dikalikan dengan 25.000. 120 dikalikan dengan 25.000 sama dengan 3 juta. Perlu kita ingat bahwa 3 juta ini, 3 juta kita tuliskan di sini ya. 3 juta ini itu dalam keadaan 2 kuintal. Yang ditanyakan harga jual per kilogram. Jadi ini harus kita bagi dulu dengan 2 kuintal ini berapa kilogram. Kita tahu bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Maka 2 kuintal sama dengan 200 kilogram. Jadi 3 juta kita bagi dengan 200. 3 juta dibagi 200. Ini nolnya boleh kita coret 2. Ini juga 30 kita bagi 2. 30 bagi 2 itu 15. Nolnya tinggal 3, 1, 2, 3 sama dengan 15.000. Jadi harga jual per kilogram beras tersebut adalah 15.000. Pilihannya ada di D. Kita lanjutkan ke nomor 10. Seorang pedagang buah membeli 4 kg jeruk dengan harga Rp600.000. Jeruk tersebut akan ia jual kembali dengan harga Rp18.000 per kilogram. Namun, 10 kg jeruk mengalami sedikit busuk, sehingga ia terpaksa menjualnya dengan harga Rp12.000 per kilogram. Apakah ia mengalami untung atau rugi? Dan berapakah persentasenya? Jadi ini pilihannya untung atau rugi, belum tahu kita. Lalu persentasenya kita juga belum tahu. Coba kita cari. Harga beli selalu 100%. Kemudian di sini belum diketahui. Persen untungnya belum diketahui. Apakah persen rugi? Lalu harga jual. Harga beli yang diketahui ya. Harga beli ini 600.000. Nah, harga jual. Kita cari harga jualnya ini berapa. Harga jualnya berapa. Kita lihat harga jualnya. Harga jual itu 18.000 per kilogram. Ini kalikan dengan berapa kilo yang dia jual dengan harga 18.000. Ada 10 kilogram yang rusak atau yang busuk. Berarti yang dijual dengan harga 18 kilogram ini ada 30 kilogram. Bisa dipahami ya. 18.000 ini sebenarnya mau dijual untuk 40 kilo. Namun karena ada 10 kg busuk, berarti yang dijual dengan harga 18.000 berarti hanya 30 kg. Berarti 18.000 kali dengan 30
sama dengan 540. Lalu yang 10 kilogram kita kalikan dengan 12.000. 12.000 kali 10 sama dengan 120. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 660. 660.000. Kita tulis di harga jual di sini. Nah, lalu kita cari di sini untung atau rugi. Kita lihat. Beli 600.000, jual 660. Berarti harga jual lebih besar. Berarti ia mengalami keuntungan. Untung. Berarti jawaban A, B, C ini sudah pasti salah ya. Karena di sini mengalami rugi. Kita tahu dia mengalami untung. Berapa untungnya? Untungnya sebesar 60.000. Kita cari persentasenya menggunakan perbandingan senilai. X sama dengan, yang bersilangan dengan X adalah 600.000. 600.000 kita letakkan di bawah. Lalu yang lain 100 dikalikan dengan 60.000. Nolnya bisa kita coret. Kita coret 3. Lalu kita coret 2. Tinggal 60 dibagi dengan 6 sama dengan 10%. Berarti ia mengalami untung 10%. Untung 10% jawabannya adalah D. Oh sorry, ini D. Mohon maaf, saya kurang geser itu. Terima kasih. Cukup sekian video mengenai harga beli, harga jual, dan persentase. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info-info dari Pak Dedi, karena saya akan coba bahas soal-soal CPNS berikutnya. Terima kasih. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.